Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada video yang membahas tentang sistem ERP. Nah, video kali ini kita akan membahas mengenai ERP System Accounting and Finance, yaitu sistem ERP khususnya dalam konteks akuntansi dan keuangan. Langsung saja kepada pembahasannya. Pertama, kita akan bahas mengenai tingkat konseptual dan operasional sistem akuntansi. Nah, pada tingkat konseptual, sistem akuntansi itu dirancang untuk mendukung fungsi pengendalian operasional dan juga manajemen. Nah, hal ini berarti bahwa sistem tersebut itu berperan dalam memberikan informasi yang diperlukan oleh manajer untuk memastikan bahwa operasi perusahaan berjalan dengan efisien dan juga terkendali. Nah, di tingkat operasional, sistem akuntansi ini menghasilkan berbagai transaksi penting. Beberapa di antaranya termasuk pembayaran gaji karyawan, kemudian penerbitan cek untuk vendor, pembuatan faktur bagi pelanggan, serta pembuatan pesanan pembelian untuk memastikan ketersediaan inventaris. Jadi, pada dasarnya sistem ERP ini di dalam akuntansi dan juga keuangan itu tidak hanya mencatat dan memproses transaksi harian saja, tetapi juga mendukung pengambilan keputusan strategis melalui data yang akurat dan juga real time. Selanjutnya, kita akan membahas lebih lanjut mengenai proses akuntansi dan sistem pendukung yang ada di dalam sistem ERP. Nah, proses akuntansi dimulai dengan proses penjualan. Ketika pesanan penjualan dimasukkan ke dalam sistem, secara otomatis sistem akan memperbarui inventaris. Nah, jika stok barang menipis, maka sistem inventaris akan memicu pembelian ulang secara otomatis. Nah, sistem inventaris itu juga memiliki kemampuan untuk membuat dan juga melacak pesanan pembelian. Hal ini tuh sangat berguna untuk memastikan bahwa barang yang dibutuhkan itu tetap tersedia, serta memonitor pesanan yang sedang diproses dan kapan barang tersebut akan tiba. Nah, setelah pesanan diproses, sistem piutang usaha akan menghasilkan faktur kepada pelanggan. Selain itu, sistem ini tuh juga memperbarui saldo piutang secara otomatis, kemudian memastikan bahwa setiap transaksi itu dicatat dengan tepat. Nah, lebih lanjut, sistem piutang usaha ini juga dapat menghasilkan laporan penjualan yang menunjukkan berapa lama pembayaran dari pelanggan yang belum diterima, baik itu dari 30 hari, 60 hari, atau bahkan 90 hari. Di sisi lain, sistem utang usaha itu juga bertanggung jawab untuk melakukan pembayaran kepada vendor. Nah, semua pembayaran termasuk diskon yang tersedia itu dapat dikelola dan juga diproses dengan mudah melalui sistem ini. Next, kita akan membahas mengenai proses pengendalian manajemen dalam akuntansi. Nah, proses pengendalian manajemen dalam akuntansi itu dimulai dengan penganggaran. Pada tahap ini, perusahaan itu melacak pendapatan dan juga pengeluaran mereka secara berkala yang bertujuan untuk menjaga agar anggaran itu tetap terkontrol. Nah, sistem penganggaran ini juga membandingkan anggaran saat ini dengan anggaran tahun sebelumnya. Misalnya, jika pengeluaran perjalanan departemen ini meningkat sebesar 25% dari tahun lalu, atau pendapatan dari wilayah tertentu itu meningkat signifikan, maka informasi ini mampu memberikan wawasan penting bagi manajer untuk mengambil keputusan yang tepat untuk anggaran di tahun ini. Selanjutnya juga ada manajemen kas yang merupakan bagian penting dalam pengendalian keuangan. Perusahaan itu juga harus memastikan bahwa mereka itu memiliki cukup kas untuk memenuhi kebutuhan operasional dan juga investasi mereka. Nah, dalam situasi bisnis yang dinamis, analisis arus kas ini tentu sangat membantu dalam merencanakan perubahan. Misalnya, jika pendapatan menurun atau pengeluaran itu ditunda, maka analisis arus kas itu dapat membantu perusahaan untuk memutuskan langkah-langkah yang tepat dan juga strategis untuk menjaga dari stabilitas keuangan. Next, kita bahas mengenai proses penganggaran modal yang merupakan elemen penting dalam manajemen keuangan yang membantu perusahaan dalam membuat keputusan investasi. Nah, penganggaran modal merupakan proses di mana perusahaan itu mengevaluasi dan juga memilih proyek atau investasi besar yang memerlukan pengeluaran modal yang signifikan. Nah, dalam proses ini, perusahaan itu akan menggunakan beberapa alat evaluasi untuk memastikan bahwa investasi yang akan mereka lakukan itu layak dan juga memberikan manfaat di masa depan. Nah, untuk memastikan keputusan investasi yang tepat, ada beberapa alat evaluasi yang digunakan dalam penganggaran modal. Nah, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah NPV atau nilai sekarang bersih. Nah, NPV ini digunakan untuk menghitung nilai sekarang dan arus kas masa depan yang dihasilkan oleh suatu investasi. Nah, dengan NPV atau Net Present Value, perusahaan itu dapat menentukan apakah sebuah investasi ini akan memberikan nilai tambah bagi perusahaan berdasarkan perbedaan antara nilai sekarang dari arus kas masuk dan juga biaya investasi. Nah, jika NPV positif, maka investasi ini tersebut dianggap menguntungkan. Nah, alat kedua adalah IRR atau
tingkat pengembalian internal. Nah, IRR adalah metode yang digunakan untuk mengevaluasi tingkat pengembalian dari suatu investasi atau dari akuisisi aset. Nah, IRR ini menunjukkan tingkat pengembalian maksimum yang bisa dihasilkan dari investasi tersebut. Nah, jika IRR lebih tinggi dari biaya modal yang diperlukan, maka investasi tersebut itu layak untuk dilanjutkan. Nah, alat yang terakhir adalah payback period atau periode pengembalian. Nah, payback period ini digunakan untuk menentukan kapan investasi tersebut akan kembali modal. Nah, kapan arus kas yang dihasilkan ini akan sebanding dengan biaya investasi awal. Semakin cepat payback period tercapai, maka semakin juga rendah resiko investasi yang telah dijalankan. Kita akan membahas mengenai peran penting modul akuntansi dan keuangan dalam sistem ERP dan bagaimana sistem ini jika dibandingkan dengan sistem akuntansi tradisional. Nah, pada awalnya banyak perusahaan itu menggunakan sistem akuntansi terkomputerisasi tradisional. Nah, sistem ini bertugas untuk menghasilkan faktur, mencetak cek, menyusun laporan keuangan dan juga keluaran keuangan lainnya secara otomatis. Nah, di dalam sistem ini, akuntansi keuangan itu berfokus pada pembuatan laporan keuangan eksternal seperti neraca dan laporan laba rugi yang disusun berdasarkan standar akuntansi serta persyaratan hukum yang berlaku. Nah, laporan ini tuh sangat penting untuk memberikan gambaran kesehatan finansial perusahaan. Selain itu, sistem pengendalian manajemen membantu menyediakan informasi mengenai profitabilitas produk dan juga pusat biaya yang fungsinya untuk mendukung keputusan bisnis. Nah, informasi ini tuh berguna bagi manajemen untuk memahami di mana biaya terbesar dan bagaimana meningkatkan efisiensi operasional. Lalu, bagaimana sih sistem ERP ini berbeda dari sistem akuntansi tradisional? Nah, salah satu perbedaannya itu terletak pada integrasi informasi. Nah, dalam sistem tradisional, informasi keuangan itu seringkali tersimpan dalam silo, sehingga sulit untuk dibagikan dengan departemen lain. Sedangkan ERP ini mampu menyatukan informasi tersebut ke dalam basis data terintegrasi, sehingga memungkinkan akses yang lebih mudah dan juga cepat bagi seluruh bagian organisasi. Lalu, apa saja sih keunggulan modul ERP dibandingkan dengan sistem tradisional? Nah, di sini ada beberapa kelebihan utamanya. Yang pertama, pemburuan laporan keuangan secara otomatis. Nah, dengan modul ERP, data keuangan itu diperbarui secara real time atau berkala, sehingga manajemen itu selalu memiliki informasi terkini atau terupdate. Kemudian, informasi varians biaya terkini. Nah, ERP ini menyediakan data varians biaya yang diperbarui secara otomatis, yang tentunya sangat berguna dalam pengambilan keputusan, termasuk dalam penetapan harga produk. Kita akan membahas lebih dalam mengenai komponen modul akuntansi keuangan dalam ERP. Nah, mari kita mulai dengan akuntansi keuangan yang merupakan jantung dari modul ini. Nah, akuntansi keuangan itu bertugas menangani laporan keuangan eksternal seperti neraca dan juga laporan laba rugi, serta mengelola buku besar perusahaan. Nah, semua data ini itu membantu organisasi untuk mematuhi persyaratan hukum dan juga standar akuntansi. Berikutnya adalah subsistem piutang usaha. Nah, subsistem ini bertanggung jawab untuk memantau akun pelanggan, menerima pembayaran, memperbarui akun secara real time, dan juga membuat laporan jatuh tempo. Sistem ini juga berinteraksi erat dengan manajemen kas, yang gunanya untuk memastikan arus kas perusahaan itu tetap terjaga. Selain itu, ada juga subsistem hutang usaha yang menangani pembayaran kepada pemasok, termasuk pembayaran internasional dan juga pembayaran nasional. Nah, subsistem ini juga berperan dalam mengelola diskon yang tersedia dan memastikan perusahaan dapat memanfaatkan diskon yang ada untuk mengurangi biaya. Terakhir, ada akuntansi pusat laba dan juga analisis profitabilitas. Nah, komponen ini membantu perusahaan menjawab pertanyaan penting seperti produk, divisi, atau pelanggan mana yang paling menguntungkan. Nah, dengan informasi ini, perusahaan itu dapat memaksimalkan profitabilitas dengan mengalokasikan sumber daya mereka secara lebih efektif. Selanjutnya, pembahasan mengenai peran baru akuntansi manajemen dalam ERP. Nah, dengan implementasi sistem ERP, perusahaan itu memiliki akses ke data real-time yang sangat penting untuk pengambilan keputusan. Sistem ini memungkinkan akuntan itu berada di anjungan terdepan perusahaan, kemudian mampu memberikan informasi biaya yang diperbarui secara langsung. Seperti yang telah dijelaskan oleh Kaplan dan juga Cooper pada tahun 1998, akuntan itu saat ini tidak hanya berperan dalam pengelolaan keuangan saja, tetapi juga berkontribusi aktif dalam operasional harian perusahaan.
Nah, ERP ini menyediakan dua jenis data utama yang sangat penting bagi akuntansi manajemen, yaitu data operasional dan juga data activity based costing atau yang kita kenal dengan ABC. Nah, pertama kita punya data operasional. Nah, data ini memberikan umpan balik mengenai kualitas produk, efisiensi produk, waktu siklus, hingga tingkat cacat yang dihasilkan. Nah, dengan adanya data ini, manajemen itu dapat dengan cepat mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki dan juga terus meningkatkan kinerja operasional perusahaan. Kemudian ada data ABC atau activity based costing. Nah, data ini membantu dalam melacak biaya dari sumber daya seperti orang atau sumber daya manusia dan juga mesin ke produk, layanan, atau pelanggan tertentu. Nah, dengan menggunakan data ABC, perusahaan itu bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan penting seperti berapa biaya sebenarnya untuk produksi suatu produk atau melayani pelanggan, serta seberapa menguntungkan mereka bagi perusahaan. Pembahasan terakhir mengenai integrasi activity based costing dan juga ERP untuk pengambilan keputusan. Nah, sistem ABC atau activity based costing ini berfungsi dengan menghubungkan data operasional dan juga data ABC untuk memberikan informasi strategis yang diperlukan oleh manajemen. Nah, hal ini menjadi panduan yang penting bagi keputusan-keputusan bisnis dan juga strategi pemasaran untuk memastikan bahwa setiap keputusan yang ada itu didukung oleh data yang akurat dan juga relevan. Nah, sebagai contoh, implementasi sistem ABC dalam ERP itu dapat membantu perusahaan menyesuaikan kapasitas pemrosesan berdasarkan efisiensi. Misalnya, jika pemrosesan pesanan itu mencapai 2.500 pesanan per bulan dan juga per tugas, maka sistem akan secara otomatis membantu menyesuaikan kapasitas agar tetap optimal. Selain itu, sistem ABC dan juga ERP ini bekerja sama dalam mendukung perbaikan berkelanjutan seperti memperbarui tarif penggerak biaya aktivitas, sehingga perusahaan itu dapat terus meningkatkan efisiensi operasionalnya. Nah, kemitraan antara ABC dan juga ERP itu juga membangun hubungan yang kuat antara pendorong keputusan manajerial dan juga arus informasi dalam organisasi. Nah, integrasi ini memungkinkan manajer untuk mengambil keputusan yang lebih strategis berdasarkan data yang tepat. Seperti yang telah dijelaskan oleh Shaw pada tahun 1998, sistem ini tuh membantu akuntan manajemen berperan lebih proaktif sebagai ahli strategi bisnis, bukan hanya sekedar pengelola data saja. Nah, jadi integrasi ABC dan juga ERP itu tidak hanya membantu perusahaan untuk mengoptimalkan operasional, tetapi juga memberikan akuntan manajemen peran yang lebih strategis dalam bisnis. Nah, dengan mengandalkan data yang akurat dan juga update untuk pembaruan, nah maka perusahaan itu dapat terus melakukan perbaikan secara berkala dan juga berkelanjutan. Baik, demikianlah pembahasan mengenai ERP System Accounting and Financial. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.